Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kultum ba'da zuhur, Selasa siang, kita masih melanjutkan tadabbur surat Al-Hadid, surat besi, surat ke-57 ayat 16 hingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah datang waktunya orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya. Berarti yang khusyuk itu hati, bukan anggota badan. Seandainya ada anggota badan khusyuk, itu merupakan ungkapan dari kekhusyukan hati. Hati yang khusyuk merupakan salah satu tujuan ibadah. Jadi ibadah itu enggak terbatas pada gerakan badan, tidak tergantung pada sujud rukuk saja, tetapi disertai dengan kekhusyukan hati. Hati khusyuk kepada Allah. Khusyuk adalah diam, tunduk kepada Allah. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Suara juga bisa khusyuk. Khusyuk itu diam. Jadi hati ini tunduk, khusyuk, takut kepada Allah. Antasya'a qulubuhum. Bagaimana cara supaya khusyuk? Ada 3 dalam ayat ini. Pertama, banyak berzikir, menyebut nama Allah, lidzikrillah. Menyebut nama Allah pun tidak sebatas di lisan. Sekarang banyak orang zikir tetapi hatinya enggak khusyuk. Zikir dengan hati, bukan dengan lisan saja. Yang paling penting zikir itu dengan hati. Semuanya kita mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Berarti bukan sekedar alhamdulillah, tetapi hatinya meyakini, mengakui, menyatakan bahwa Allah banyak memberikan nikmat kepada kami, kepada saya. Maka bersyukur. Jadi syukur pun dari hati, ya, bukan dari lisan saja. Lidzikrillah pertama, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak mengingat nikmat Allah, banyak mengingat bertemu dengan Allah. Jadi zikir itu maknanya luas. Yang kedua, wa ma nazala minal haq, yaitu Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Makanya afdalul dzikri qiraatul Qur'an. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Baca Al-Quran itu masuk di dalamnya zikir, karena pasti mengingat Allah. Sebelum baca Al-Quran kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika membaca Al-Quran ada nama Allah disebut di situ, ada nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam surat Ibrahim ayat 34. Banyak sekali tentang Allah, tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah. Innahu sami'un alim, sami'ud du'a, ghafurur rahim, dan seterusnya. Jadi di dalam Al-Quran banyak menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifatnya, menyebut nikmatnya, menyebut surga, menyebut neraka, menyebut kehancuran orang-orang yang zalim, menyebut kemenangan orang-orang yang hak, yang memegang kebenaran. Jadi afdalul dzikr qiraatul Quran. Jadi zikir, membaca Al-Quran itu menyebabkan hati khusyuk. Makanya kalau orang baca Al-Quran, hatinya bergetar, hatinya bertambah keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini juga menunjukkan wajilat qulubihim itu karena zikrullah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Kita bandingkan ini surat Al-Mu'minun, surat Al-Anfal ayat 2 sama surat Al-Hadid ayat 16 sinkron sekali. Pertama zikir, yang kedua baca Al-Quran. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Kita lihat dalam soal hadits,
antasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Yang ketiga, supaya kita itu khusyuk adalah wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala ainimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Untuk khusyuk itu yang ketiga adalah jangan mengikuti orang-orang ahlu kitab. Jadi teman bergaul itu membuat kita khusyuk dan membuat kita enggak khusyuk. Tinggal teman bergaulnya siapa? Kalau teman bergaulnya jamaah masjid, teman bergaulnya para penghafal Al-Quran, insya Allah hatinya khusyuk. Tapi kalau teman bergaulnya ahli dunia, orang Yahudi ahlul kitab yang bicaranya uang, fulus, ya. Bicaranya dunia, itu hati kita jadi nggak khusyuk. Maka jangan bergaul dengan orang yang lupa akhirat. Jangan bergaul orang yang kerjanya cuma dunia saja. Itu membuat hati kita nggak khusyuk. Makanya orang Jakarta ini banyak yang galau. Kenapa? Lingkungannya itu cuma dunia aja kerjaannya. Tetapi kalau kita masuk pesantren, masuk masjid, jadi nyes. Kenapa? Karena lingkungannya orang yang berzikir kepada Allah. Maka Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan bergaul, jangan ngikutin, jangan dekat-dekat dengan orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alimul amatu. Kenapa nggak boleh bergaul? Karena mereka banyak angan-angan. Saya 20 tahun lagi akan begini, saya 30 tahun lagi akan begini, saya akan hidup 1000 tahun, saya akan hidup 100 tahun, saya akan bangun begini, saya akan bangun begini, tanpa ingat mati. Itu namanya tala alaimul amatu. Ini yang menyebabkan faqasat qulubuhum. Jadi ada khusyuk hati, ada hati yang keras. Lihat perbandingannya. Antasha'a qulubuhum, di sini faqasat qulubuhum. Jadi hati yang lunak, hati yang keras seperti batu, seperti gunung. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini permisalan pada hadirin, batu aja, besi aja, gunung aja bisa luluh dengan Al-Qur'an. Masuk hati kita nggak bisa luluh, lebih keras daripada batu. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Orang fasik itu gara-gara sering mikir dunia, jarang baca Al-Quran, jadi orang fasik. Fasik itu apa? Keluar dari ajaran Islam, meremehkan ajaran Islam, meninggalkan sholat. Itu orang fasik. Lah yang menarik ayat berikutnya. Ayat berikutnya menarik. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Setelah bicara masalah hati, Allah bicara masalah hujan. Jadi hujan ini kayak Al-Quran. Hujan ini bagaikan ayat-ayat, bagaikan ceramah, bagian kajian hujan. Makanya kalau hujan turun mendung seperti ini kita berterima kasih, karena bumi yang tadinya panas banget akhirnya mendung, dingin. Hujan turun, tanah yang tandus jadi hidup. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da maut. Jadi hubungannya antara ayat pertama dan ayat kedua sepertinya nggak ada hubungan. Padahal hubungannya, ketahuilah wahai umat Islam bahwasanya Allah mampu menghidupkan bumi yang tandus dengan hujan, sebagaimana Allah mampu menghidupkan hati yang tandus dengan Al-Quran. Menarik banget. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kami menerangkan ayat-ayat supaya kamu berpikir. Apa hubungan sih ayat satu dengan ayat lain? Ini dikuatkan di dalam surat Al-An'am 122. Awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bi finnas kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharij minha. Apakah orang yang mati apa? Pada hadirin, maka nanti kalau membaca terjemahan, biasanya terjemahan ini ada buka kurungnya. Apakah orang yang mati hatinya, kemudian kami hidupkan hatinya. Jadi bukan mati, orang mati kemudian dihidupkan, bukan gitu. Tapi mati hatinya karena banyak mikir dunia, kami hidupkan dengan Al-Quran, kami hidupkan dengan zikir. Fahyainahu, kami hidupkan. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Umar bin Khattab, berkenaan dengan Hamzah yang dulunya jahiliyah, menyembah berhala, hatinya mati, dihidupkan Allah dengan Al-Quran. Awaman kana maitan fahyainahu. Apakah orang yang mati
kami hidupkan dengan Al-Quran, kami hidupkan dengan ilmu, kami hidupkan dengan zikir. Wa ja'alna lahu nuran. Quran itu jadi cahaya. Yamsi bi finnas, dengan cahaya itu bisa memberikan hidayah kepada manusia. Apakah sama dengan orang yang terus-menerus dalam kegelapan? Siapa? Abu Jahal. Siapa? Abu Lahab. Itu dalam kegelapan terus-menerus, nggak pernah dapat hidayah dari Allah, nggak pernah dihidupkan. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah fungsinya menghidupkan hati yang mati. Allah berfirman di akhir surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami menghidupkan, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan. Apa ruh? Roh itu roh, nyawa. Al-Quran dianggap nyawa karena menghidupkan hati yang mati. Dari sini ada sinkron 3 pemimpin malaikat secara singkat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, doa istiftah ketika mau sholat tahajud. Kenapa disebut 3 pemimpin? Karena Jibril ini pemimpin malaikat menurunkan Al-Quran sebagai penghidup hati. Satu. Yang kedua Israfil. Israfil itu malaikat yang menurunkan hujan, karena hujan itu menghidupkan bumi yang gersang. Israfil yang neop trompet sangkakala, karena menghidupkan orang-orang yang mati. Nanti dihidup 2 kali. Sekali itu fasa'iqa man fil ardi, semuanya mati. Kemudian sumanufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian ditiupkan kedua kali, maka mereka bangkit. Jadi Jibril, Mikail tidak seperti tanah gersang. Jadi hati kita bisa luluh dengan Al-Quran. Maka banyaklah berzikir, banyaklah membaca Al-Quran, dan jangan berangan-angan terlalu tinggi dengan dunia, karena kita ini cepat atau lamban akan meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.